Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Hilman Ketua RW 4, Bapak Usep Ketua RT 5 dan Ibu-Ibu PKK, Ketua Kelompok KKN yaitu Nadia Sumiarti, Sekretariat Penutup dan Dokumentasi. Untuk memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Bismillah. Semoga acara hari ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya Nadia Sumiarti dari Program Studi Fisioterapi Universitas Binawan yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Cikeas. Kami berpos atau bertempat tinggal itu di RW 2 di Kampung Ceoa dekat rumah Pak Ios. Jadi kegiatan ini sebagai salah satu program kerja kami dengan tujuan agar warga dan masyarakat Desa Cikeas teredukasi terutama tentang materi-materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya hari ini ada 3 kegiatan ya Bu ya, yang tadi ada senam tadi pagi, kemudian sekarang ada sosialisasi dan edukasi, dan yang nanti terakhir ada pemeriksaan kesehatan. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Habis senam tadi capek gak? Ngos-ngosan, capek. Ada yang perlu diterapi kan nanti? Mau terapi sama kita bersedia. Nah, kita juga udah bawa alatnya. Nah, di sini saya mau nanya nih ke ibu-ibu. Di sini siapa yang punya keluhan sakit pinggang nih? Pasti ibu-ibu banyak nih biasanya yang punya sakit pinggang. Ya, coba siapa yang punya keluhan sakit pinggang? Ayo, angkat tangannya coba. Tubuh yang tiba-tiba sehingga memberikan tekanan pada punggung bawah. Faktor fisiologis yang mendukung terjadinya nyeri punggung seperti usia dan jenis kelamin. Nah, sebenarnya faktor yang paling banyak terjadi ini terutama pada ibu-ibu dan lansia itu faktor berat badan. Nah, ini nih yang sebenarnya paling penting. Selain dia itu bisa menyebabkan ketegangan pada leher, itu sebenarnya dia mempengaruhi posisi tubuh gravitasi. Nah, posisi yang benar itu seperti ini, tegak. Nah, kemudian yang membungkuk, nah itu juga salah, membungkuk jadi diri. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang masalah ngangkat beban berat nih. Nah, yang benar gimana sih? Coba ibu-ibu biasanya ngelakuinnya gimana? Pasti yang itu kan, yang atas kan langsung aja diangkat gitu bendanya. Ayo, yang mana coba? Gimana? Biasanya di rumah angkat badannya. Jongkok, bagus itu, nilai 100. Ayo ibu gimana biasanya angkat bendanya? Ayo. Yang mana? Yang benar apa yang salah? Kadang benar, kadang salah, 50-50 ya. Di samping sebenarnya yang lebih efektif itu jangan langsung diangkat kepalanya. Jadi dari sudutnya pelan-pelan, boleh satu beragak ke depan. Yang pertama ibu bisa ada diangkat kepala dulu, ini kakinya nggak diangkat, nah seperti itu. Nah ini ditahan dulu sebentar 30 menit, baru agak diangkat sedikit lagi. Nah, dah segini diangkat itu berasa nanti seperti itu, tarik banget, terutama kalau sakit. Nah ini tangannya belum full ya ibu-ibu ya, belum full. Nah nanti udah itu baru sampai tangannya lurus angkat lagi, baru sampai tangannya. Nah yang seperti itu. Jadi ada 3 step. Yang pertama, kedua, baru sapi. Nah, coba kemo biasanya. Hati, contohin. Ya juga malu nih. Nah, jadi ini punggungnya diturunin ke bawah, terus dinaikkan ke atas. Nah, diulang terus 1, 2, gitu Bu. Nah, ditahan ibu 10 detik gitu. 1, 2, diulang kalau
kali gitu ya. Nah, tuh ditahan. Oke. Yang double. Nah, terus yang kakinya. Nah, ini kakinya tuh kayak ngebentuk angka 4 gitu ya Ibu, disilang terus ini ditekuk. Nah, tangan kita yang itu tuh narik si paha. Nah, ditarik. Nah, terus nanti ini berasa ditarik sampai terasa ototnya tuh ketarik. Ini di stretching. Itu bagus kalau misalnya Ibu baru bangun tidur, di stretching dulu otot-ototnya biar nggak sakit. Gimana? Nah, miring dulu. Iya, terus ditopang, didorong tubuhnya. Ya, gitu ya. Jangan langsung bangkit itu ya kayak astagfirullahaladzim, jangan. Itu pinggangnya tarik. Jadi miring dulu ke kanan atau ke kiri. Yang mana yang lebih dominan ibu-ibunya ya. Seenaknya ibu misalnya ibu lebih dominan ke kanan atau lebih dominan ke kiri. Lebih baik itu miring dulu gitu. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanya Ibu? Ada. Apa bedanya saraf kejepit sama sakit pinggang? Wah, ibunya, dari tadi ngomong HNP, hernia nukleus pulposus. Nah, jadi kenapa bisa kejepit? Itu benar-benar sebenarnya itu saraf kejepit ada lagi Bu, yang dia kejepit karena si hernianya atau hernianya kejepit. Jadi itu HNP sendiri dibagi lagi. Bedanya kalau saraf kejepit dan penyakit pinggang itu saraf kejepit itu penyebabnya lebih banyak kayak yang sarafnya yang kejepit atau hernia yang kejepit. Tapi kalau sakit pinggang itu kan secara umum kayak lebih spesifiknya itu si nyeri saraf kejepit atau lebih umumnya itu si sakit pinggang. Sakit pinggang itu sendiri bisa kayak hanya sekedar nyeri otot. Izin bicara lagi ya Bu ya. Sekarang saya mau menyampaikan materi tentang stunting di kacamata fisioterapi. Sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum fisioterapi apa? Yang suka terapi orang, terapi stroke ya Bu. Jadi fisioterapi itu adalah suatu pelayanan kesehatan. Kita fokusnya itu ke individu dan kelompok, dan fokusnya emang kepada ahli gizi atau tenaga gizi yang lainnya, tapi kita sebagai fisioterapi dan bisa mengedukasi kepada ibu-ibu, kepada warga dan masyarakat gimana sih caranya gitu kan. Next. Ya. Nanti udah 24 bahkan ya Bu angka nasionalnya. Ini di Jawa Tengah itu 20,9, artinya 1 dari 4 anak itu ada kemungkinan dia stunting. Ciri-ciri stunting itu kayak gimana sih Bu? Cebol, pendek, kurus, kecil ya Bu ya. Bogel. Nah, dampak stunting selain tadi karena keterlambatan dan gagal pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih ini? Ada motorik, bahasa, kognitif, dan personal sosial. Makanya pelan-pelan Bu jangan. Ada sebutan lakuinnya pelan-pelan aja. Yang penting itu baby massage. Supaya apa sih? Supaya si babynya relax. Buat ningkatin nafsu makan juga, ningkatin nafsu asinya juga. Karena usia asi berapa Bu? Eksklusif, asi eksklusif. 6 bulan. Bagus itu sampai 2 tahun ya Bu ya. Tapi 6 bulan pun cukup gitu. Bagusnya kan kalau misalnya asinya tercapai ya Bu, berarti nutrisi dari si ibunya full. Kayak gitu. Next. Nah, kalau ini apabila sudah ada mungkin dimulai dari stimulasi pendengarannya atau dikenakan ini pup ini, kayak kan? Walaupun anak belum terlalu ngerti kan pasti ada aja 1-2 kata yang nyangkut ya Bu di otaknya ya. Dek ini bagus, kalau misalnya nanti nggak dikeluarin perutnya buncit. Ya, kalau perutnya buncit nanti gendut, kalau gendut nanti bisa sakit. Pasti dari nggak bisa, dari misalnya dia takut terus